Shalom, jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Saudara-saudari yang terkasih, tidak sedikit orang mengatakan bahwa manusia itu diselamatkan semata-mata oleh rahmat Tuhan. Nah, orang Kristen Protestan menyebut hal ini sebagai sola gratia. Artinya setiap usaha atau perbuatan baik kita itu tidak membawa keselamatan. Karena keselamatan itu anugerah Tuhan semata. Jadi kita diselamatkan karena anugerah semata, bukan karena usaha baik kita. Sebenarnya pandangan ini ada dasar kitab sucinya. Misalnya kita lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 3 ayat 21 sampai 31. Dalam ayat 24 dikatakan demikian. Oleh kasih karunia telah diselamatkan atau dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, sebetulnya banyak orang mengutip teks ini untuk menunjuk pada suatu tindakan atau usaha baik manusia, bahwa hal itu sama sekali tidak berguna. Tapi masa hal ini yang dimaksudkan Paulus? Nah, kita perlu lihat konteks ya, terutama dalam membaca kitab suci. Jadi konteksnya waktu itu adalah sebetulnya Paulus itu berbicara kepada orang Yahudi yang terlalu menekankan hukum Taurat dengan perintah-perintah yang sangat banyak dan rumit. Sampai-sampai orang mengira bahwa perintah-perintah ini yang membawa keselamatan. Nah, itu konteksnya. Nah, sekarang bagaimana dengan perbuatan baik atau tindakan kasih yang kita lakukan? Masa hal itu tidak berguna sama sekali? Masa tidak diperhitungkan sama sekali oleh Tuhan? Nah, mari kita lihat cerita dalam kitab suci. Nah, cerita orang kaya dan Lazarus. Ya, kita buka Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 30. Jadi ringkasnya begini, bahwa Lazarus, orang miskin yang badannya penuh luka borok, itu berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Sementara di sisi lain, ada orang kaya yang hidup dalam kemewahan, memakai pakaian mahal, dan tentu saja makan yang mahal pula. Nah, Lazarus itu mengharapkan remah-remah yang jatuh dari meja makan orang kaya itu. Lalu singkat cerita, matilah kedua orang itu, baik Lazarus maupun orang kaya itu. Tetapi nasib akhir mereka itu berbeda. Lazarus berada di pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu sebaliknya hidup menderita di tempat penderitaan yang mungkin disebut sebagai neraka. Tapi kita bertanya, apa sih kesalahan orang kaya itu? Dia juga tidak terlalu jahat-jahat juga. Dia tidak membunuh. Bahkan Lazarus pun tidak diusirnya. Padahal ya, kalau misalnya kita saja melihat pengemis itu berada di depan pintu rumah kita, pasti kita mengusirnya. Sebab dia kotor, lusuh. Jangan-jangan orang ini membawa penyakit menular. Nah, orang kaya itu tidak sejahat itu kan? Lalu di mana kesalahannya? Kok sampai akhirnya dia menderita setelah mati? Pertanyaan kita, di mana belas kasihan dan rahmat Tuhan yang menyelamatkan? Nah, menurut saya begini. Kesalahan dari orang kaya itu adalah bahwa dia mestinya bisa membantu Lazarus. Sekedar dia memberi dia makan. Dia sebetulnya mampu, tetapi dia tidak mau melakukannya. Orang kaya ini acuh tak acuh dengan penderitaan orang yang membutuhkan perbuatan baiknya. Dia merasa nyaman dengan kekayaannya, sehingga dia tidak peduli dengan orang lain yang mestinya dia bisa bantu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mau share, dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, mungkin dia mengira kekayaannya itu mampu menyelamatkannya. Nah, ternyata tidak. Dia terkurung dalam sangkar emas kenyamanan kekayaannya sampai dia tidak mau berbagi. Nah, inilah yang disebut sebagai dosa ketamakan. Nah, ternyata perbuatan baik, tindakan kasih itu bisa menentukan juga keselamatan kita. Nah, sayang orang kaya itu tidak berbuat demikian. Nah, standar keselamatan Yesus itu cukup tinggi sebetulnya. Jadi kita tidak hanya cukup diam
beriman, berpuasa dan berpantang sambil menantikan anugerah keselamatannya. Jadi orang harus keluar dari egonya dan melihat serta share dengan orang lain. Lalu pertanyaan kita adalah, apakah orang tidak boleh kaya? Apakah dia tidak boleh memiliki banyak uang? Nah, Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Apakah kita juga harus miskin, biar seperti Lazarus berada di pangkuan Abraham? Ya tentu tidak juga. Nah, sebetulnya saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menghendaki kita dengan apa yang kita miliki, kita berbagi dengan orang lain. Kita share dengan orang lain. Artinya kita punya hati dengan orang lain, bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, masa Prapaskah sebetulnya harus menjadi kesempatan untuk kita share, kita berbagi dengan orang yang kita jumpai. Kita membuka mata terhadap jeritan saudara-saudari di sekitar kita. Nah, bukan saja dalam hal materi, tetapi dalam banyak hal. Nah, kita tidak ingin nasib kita itu seperti orang kaya itu, hanya karena kelalaian dia tidak mau berbagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam Profita.